Nama saya Azizi Al-Majid. Saya saat ini bekerja di Bandung. Saya sendiri mulai berkarir sebagai seniman mungkin semenjak lulus dari kuliah tahun 2017 di Sekolah Seni Rupa. Untuk kekaryaan saya di awal itu berangkat memang awalnya itu dari drawing, mengeksplorasi drawing dan juga penggunaan karya-karya teks dan scribble. Kemudian dari sana saya juga pernah beraktivitas dalam beberapa kegiatan seni, proyek seni, dan juga kemudian saya shifting ke karya-karya yang berangkat dari ide pedagogi seni. Yang waktu itu saya juga berpengalaman sebagai guru, jadi karya-karya saya berangkat dari ide pedagogi seni. Kemudian dari situ juga saya berpindah lagi untuk mengeksplorasi internet dan meme, karena menurut saya waktu itu shiftingnya punya kesinambungan, karena saya melihat ada banyak akun-akun meme yang berbicara soal contemporary art dan seni rupa di dalamnya, seperti Freeze Magazine atau Jared Gogosian. Kemudian di konteks lokal ada Indo Arno, Anti Kolektif dan sebagainya. Saya juga melihat di situ ada kesinambungan sebuah social commentary terhadap medan seni, dan saya kira itu adalah bentuk ada bentuk edukasi dan juga pernyataan kritis yang menurut saya menarik untuk kemudian dibahas dan menjadi dianggap penting di medan sosial seni. Kemudian saya juga dari situ juga saya mulai masuk waktu 2021 juga masuk ke crypto art atau seni di dalam blockchain. Di situ juga saya sama mengeksplorasi kemungkinan dan juga diskursus dari meme dan juga internet. Di sana pun penerimaan idea untuk mengangkat meme sebagai diskursus juga cukup diterima, dan juga punya market dan juga audiens yang cukup besar. Untuk Ganas, saya akan membawa seri yang berjudul The Internal Love Machine. Di sini karya ini sebenarnya memang terdiri dari lukisan dan juga seri-seri digital. Di sini saya akan mengangkat soal fenomena meme sebenarnya di dalam keseharian, di dalam seperti bombardir meme yang menjadi bentuk atau cara komunikasi hari ini, di mana saya melihat meme atau tulisan-tulisan di internet itu menjadi suatu bentuk ekspresi, suatu bentuk cara berkomunikasi yang terjadi hari ini, di mana saya melihat meme itu suatu bentuk yang sangat multipolar, di mana dia bisa menjadi cara untuk berkomunikasi atau bahkan untuk mengekspresikan apapun di dalamnya, karena saya melihatnya itu adalah sebuah fenomena atau bentuk kebudayaan visual yang menurut saya penting untuk akhirnya diangkat dan dijadikan suatu diskursus juga di medan sosial seni, dimana ya karena kita di sana membicarakan visual, membicarakan budaya visual, cara berkomunikasi dan juga cara mengkritik atau cara kita untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Praktik ini menurut saya menjadi menarik itu karena dia sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang, audiensnya juga sangat luas. Terus kemudian meme itu dia sangat fluid ya. Cara penyebarannya dia yang
bisa, dan juga soal kepemilikannya ya, sebenarnya kayak di dalam meme itu pembuatnya itu biasanya yang melepas kredit, melepas ide-ide yang sifatnya itu sangat personal, akhirnya itu dibuka dalam pembuatan meme sendiri ya. Dia bisa berangkat dari hal yang sangat dasar gitu, yang sangat keseharian, sesuatu yang lucu, konyol, hingga yang akhirnya tuh bisa memberikan dampak yang luas gitu dalam meme. Menurut saya bentuk-bentuk meme itu di sepanjang sejarahnya pun punya efek yang cukup besar ya, dari mulai efek secara politik maupun secara keseharian gitu. Itu menurut saya cukup merevolusi cara kita hari ini dalam beraktivitas gitu. Terutama ya ketika hari ini kita beraktivitas semakin banyak berkaitan dengan media sosial, berkaitan dengan internet, dan berkaitan dengan hal-hal yang di luar dari kehidupan fisik. Dan di sana itu di dalam karya saya banyak, di dalam karya yang saya bawa ini kebanyakan adalah membawa ikon-ikon yang memang sebenarnya sudah umum di sana, di mana ya ikon seperti Pepe the Frog, ikon seperti Wojao, NPC, kemudian ikon-ikon yang cukup sering itu, di mana mereka itu sebenarnya dipakai dan digunakan oleh audience meme ataupun pembuat meme karena sifatnya yang sangat open, sifatnya sangat terbuka, di mana konteks terhadap image itu bisa diberikan oleh pembuatnya sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian audiens pun punya caranya sendiri dalam menyerap hal itu. Dan di sini saya melihatnya ini sesuatu yang sebenarnya sangat seni rupa ya. Untuk saya melihat untuk praktik meme dengan praktik apropriasi, sebenarnya yang membedakan adalah keorganikannya. Bagaimana meme itu tumbuhnya dia secara organik, kemudian dia juga disebarkan secara organik, kemudian direplikasi yang lebih sifatnya lebih massa, lebih untuk setiap orang bisa melakukannya, audiensnya juga luas, penyebarannya pun menggunakan medium yang medium internet, jadi penyebarannya lebih luas, dan juga arahnya itu for the sake of comedy gitu, untuk satir sebenarnya, tapi yang lebih utama dari meme itu sebenarnya kan komedinya gitu. Kemudian meme juga punya humor yang pendek sebenarnya, jadi ada beberapa meme itu akhirnya karena dia dibuatnya juga cepat oleh banyak orang, jadi seperti soal dia ada umurnya gitu. Si meme itu seperti secara timing gitu, misal satu meme itu bisa dianggap relevan hari ini, kemudian beberapa hari kemudian jadi dianggapnya ini sudah tidak relevan karena ada meme baru yang sudah diproduksi. Mungkin itu sih yang cukup membedakannya. Kemudian dari jika dibandingkan dengan model-model apropriasi, meme sendiri dia lebih dia lebih lepas sebenarnya dari pemilihan objek yang dia pakai gitu. Sebenarnya dari meme sendiri dia sebenarnya bisa pakai image apapun, teks apapun yang akhirnya harus bisa direplikasi atau bisa dianggap relevan oleh pembacanya gitu. Dalam konteks pameran pasca masa, saya melihat meme itu mungkin dia itu dianggapnya adalah seni lowbrow ya, karena bentuknya dia yang sangat mass, sangat appealing, dibuat untuk audiens yang sangat luas. Menurut saya sih, kalau saya positioning sih sebenarnya lebih condong pada
idea meme itu sebagai suatu fenomena kultural yang harusnya itu bisa diserap dan diapresiasi juga di ruang-ruang seni ya, seperti di dalam Galeri Nasional. Itu adalah suatu milestone yang harus harus terjadi gitu menurut saya, karena ini sesuatu yang sudah lama berlangsung. Saya melihat meme itu sesuatu yang sudah muncul sejak awal-awal internet mulai masuk. Kemudian untuk persoalan waktu yang atau persoalan kemampuan meme dalam satu meme dalam bertahan gitu untuk akhirnya dikonsumsi, itu menurut saya itu salah satu yang berkaitan juga dengan tema pameran ini, soal masa. Menurut saya yang saya lakukan pun sebenarnya adalah sesuatu yang justru kontradiktif dengan idea meme yang ada, di mana saya melakukannya dengan dalam bentuk karya painting yang sangat bertolak belakang gitu dengan idea meme yang dibuat secara instan. Kemudian bagaimana sesuatu ketika dia jadi karya seni lukis itu sesuatu yang akhirnya dia statis gitu, tidak seperti meme yang lebih organik dan sifatnya itu mungkin tidak reusable ya, jadi mungkin sekali pakai gitu, bisa dikatakan seperti itu. Itu sebuah, menurut saya itu juga sebuah statement bagaimana saya berusaha untuk membekukan waktu, membekukan sebuah meme sehingga akhirnya dia jadi sesuatu yang bisa dilihat kembali gitu, bukan sesuatu yang akhirnya dilihat mungkin 3 detik gitu di layar handphone, tapi menjadi sesuatu yang bisa dilihat lebih lama, kemudian dilihat bisa direnungkan kembali, atau mungkin menjadi satu cara untuk mencatat gitu bahwa di dalam satu waktu sampai di tahun 2023 misalnya, image meme ini adalah sesuatu yang pernah ada atau sesuatu yang pernah digandrungi atau sesuatu yang pernah relevan pada waktunya gitu. Dan menurut saya itu adalah salah satu dari tugas seni untuk pencatatan fenomena meme ini. Pada melihat karena saya juga berkarya di dua macam bentuk medan seni. Pertama adalah ya medan seni fisik, kemudian di medan seni kripto. Saya melihatnya di media keduanya memang memiliki model yang sama atau tujuan yang sama, adalah berusaha untuk mencatatkan atau membuat satu provenance yang dengan cara masing-masing gitu. Ketika di medan seni fisik kita mencoba untuk mencatat sebuah temuan atau diskursus itu dengan melakukan sebuah pameran di mana audiens datang. Begitupun sebenarnya di crypto art, di situ kita mencoba untuk melakukan provenance pencatatan, tapi melalui pencatatan atau pengembedded image di blockchain. Menurut saya ya kedua itu adalah dua hal yang sama yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Itu sih saya yang melihatnya. Dan saya melihatnya ya kedua-duanya punya audiensnya sendiri, kedua-duanya punya cara sendiri. Dan untuk konteks meme sendiri, untuk di crypto art, meme itu punya posisi yang sangat kontekstual, karena di crypto art itu ya cara kerjanya itu ada di internet, kemudian di penonton audiensnya pun hidup dari internet, dan mereka melihat meme itu sebagai sesuatu yang penting bagi mereka gitu. Meme itu dilihat sebagai sesuatu yang menurut mereka itu sesuatu yang mereka miliki gitu. Kemudian berbeda lagi menurut saya kebutuhan meme ketika di ruang fisik. Meme itu sebenarnya sesuatu yang sesuatu yang ditarik dari digital realm keluar gitu. Itu
memang akhirnya dia jadi sesuatu yang berbeda diterimanya gitu. Bahkan sesuatu yang cukup aneh sebenarnya ketika dia sudah ada dan eksis di digital, kemudian ditarik keluar dengan cara atau ditampilkan di YQ. Itu justru menurut saya permainan itu jadi sesuatu hal yang menarik gitu ketika dia ditarik keluar gitu. Memang akhirnya jadi menurut saya karya kedua ini sesuatu yang penting untuk akhirnya ada gitu. Ada idea meme di crypto art, kemudian ada idea meme ditarik ke wilayah yang sifat fisik, ke penonton yang mungkin tidak semuanya punya tidak keterhubungan gitu dengan idea meme, tapi akhirnya tuh disuguhin secara ruang gitu.